Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian. Jumpa kembali dalam doa pagi saat ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan sapaan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki serta melakukannya. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu buah kehidupan rohani. Setiap orang pada umumnya menyukai untuk mengkonsumsi buah-buahan. Ada begitu banyak jenis dan macam dari buah-buahan. Dan orang menyukainya karena itu akan membuat tubuh menjadi tetap sehat. Di dalam Alkitab juga, saat ini kita berbicara mengenai sebuah ungkapan yang diilustrasikan antara pohon dengan buah. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menyampaikan dan mengamati tentang sebuah kehidupan rohani dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan bahwa tidak mungkin ada pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Atau sebaliknya, tidak mungkin ada buah yang tidak baik keluar dari pohon yang baik. Nah, hal tersebut disampaikan berhubungan dengan di sini dikatakan apa yang diucapkan dari mulutnya itu keluar dari hatinya dan mencerminkan perbendaharaan apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Tuhan Yesus mau menyampaikan sebuah pengamatan terhadap kehidupan spiritual, kehidupan rohani dari orang-orang pada saat itu, secara khusus para pemimpin bangsa Israel, itu orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menyampaikan apa yang baik, tetapi di dalam perbuatan sehari-harinya mereka tidak melakukannya. Jadi ada sesuatu yang tidak pas, atau bahkan ketika mereka menyampaikan sebuah perkataan yang jahat, pastilah bersumber dari sebuah kehidupan rohani yang pada dasarnya di dalamnya juga tidak baik. Nah, jadi penggambaran buah dan pohon menggambarkan sebuah ucapan perbuatan yang mencerminkan perbendaharaan kehidupan rohani seseorang. Kalau kita membandingkan dengan ucapan Tuhan Yesus, kita bandingkan dengan ucapan Paulus di dalam Galatia pasal 5 yang menggambarkan tentang buah roh. Ya. Ada damai, ada sukacita, ada kasih, pengendalian diri, kebaikan, sampai dengan yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Ya. Nah, buah roh itu mau menggambarkan bahwa sesuatu yang baik pastilah merupakan sebuah hasil dari pimpinan Roh Kudus yang baik.
Tetapi kalau kehidupan yang bertentangan dengan tersebut adalah sebuah kehidupan yang dipimpin oleh daging, ya, yang bukan oleh Roh Kudus, maka akan membuahkan sebuah hal-hal yang tidak baik, perseteruan, kemudian iri, kebencian, dan segala macam hal. Dengan demikian, ada terkait erat nih, antara perkataan, perbuatan, dengan pikiran dan perasaan. Dalam sebuah pola, kita dapat mengamati apa yang dipikirkan seseorang terkait erat dengan perasaan seseorang. Dan ketika pikiran dan perasaan itu kemudian dipikir terus berulang-ulang, maka dapat muncul di dalam perkataan. Dan perkataan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Perkataan atau perbuatan yang diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Karakter yang begitu kental, atau yang diulang-ulang, maka selanjutnya akan menjadi sebuah budaya. Jadi, budaya, karakter, kebiasaan, perbuatan, ucapan sangat terkait erat dengan apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi perbendaharaan di dalam perasaan. Nah, itu sangat terkait erat. Demikian, apakah kemudian diharapkan adalah buah? Kalau kita berbicara lebih lanjut, ya, di dalam Alkitab juga ada yang berbicara mengenai bagian yang lain. Yesus pernah menyampaikan, "Akulah pokok anggur yang benar." Kembali Yesus pun menggambarkan, diilustrasikan sebagai pokok anggur. Kalau orang menempel dengan pokok anggur, ranting menempel dengan batang yang utamanya, maka akan menghasilkan buah. Tapi apa yang terjadi jika buahnya sudah muncul nih, tapi buahnya sedikit? Ada yang tidak beres. Atau buahnya banyak, tapi asam, tidak manis. Juga ada yang tidak beres. Tuhan Yesus sebagai pokok yang anggur akan mengupayakan. Kalau misalkan diilustrasikan seperti di daerah Palestina, sangat kenal dengan istilah dengan minuman anggur atau pokok anggur. Untuk bisa menghasilkan air anggur yang baik, tentu harus juga merawat pohon anggur dengan baik. Tanah yang dipersiapkan dengan baik, diberi nutrisi, daun-daunnya dirapihkan, ya, tidak terlampau banyak, tapi juga ada kemudian kalau ada hama, ada hal yang mengganggu begitu, ya, parasit atau hama yang mengganggu pohon akan dibersihkan. Sehingga si empunya pohon sangat mengharapkan buah yang baik, buah yang banyak, dan juga buah yang manis. Sudah mengupayakan banyak hal, tentu mengharapkan adalah buahnya yang banyak dan manis. Jadi kalau sudah diupayakan banyak hal tapi buahnya sedikit, udah sedikit asam pula atau tidak berbuah, tentu itu akan mengecewakan sang pemiliknya. Demikian dengan kehidupan kita. Buah apakah yang kita hadirkan dari sebuah kehidupan rohani? Sudahkah kita menghadirkan buah yang baik? Sudahkah kita menghasilkan buah yang lebat? Dan sudahkah kita juga menghasilkan buah yang lebat dan manis? Ataukah kita malah sebaliknya, menghasilkan buah yang asam, buah yang pahit? Karena dari hatinya pahit, dari pikirannya pahit, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, maka yang keluar adalah buah-buah kepahitan hidup. Jadi sangat terkait erat. Kalau diilustrasikan tadi pohon yang begitu diberikan nutrisi dengan baik, diberi pagar, diberikan pupuk yang baik, tentu akan sangat diharapkan sekali Tuhan di dalam Tuhan mengharapkan dalam kehidupan kita juga menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, di balik berkat yang kita terima dari Tuhan,
ada tanggung jawab yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Di balik kesehatan yang ada pada kita, di balik mujizat, di balik segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mengharapkan, bukan Tuhan nuntut, tapi ada tanggung jawab supaya kita berbuah dan menjadi berkat. Tuhan bukanlah Tuhan yang suka menuntut, hitung-hitungan dengan kita, tidak. Tapi kalau kita sudah memberikan banyak berkat, kalau Tuhan sudah memberikan kita banyak berkat dalam kehidupan kita, Tuhan mengharapkan kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Berkat tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi yang paling sederhana seperti yang dalam perikop yang kita baca. Dari ucapan yang baik, dalam tingkah laku yang baik, itulah buah kehidupan rohani kita. Saya ada satu jeruk, ya, dari luarnya bagus, cantik. Saya mengharapkan kalau saya udah beli jeruk ini, itu saya mengharapkan buahnya manis. Mari kita coba. Manis. 好吃. Seperti yang diharapkan, enak. Kiranya hidup kita juga menjadi berkat dan manis. Menjadi berkat bagi kehidupan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk semakin menyelidiki pikiran dan hati kami. Sehingga apa yang keluar dari ucapan kami, dari mulut kami, dari perbuatan kami, mencerminkan buah yang baik, yang berasal dari hati yang jernih, dan pikiran yang baik juga. Tuhan kiranya memberkati kami dalam kegiatan aktivitas kami hari ini, untuk senantiasa diingatkan akan apa yang kami ucapkan dan apa yang menjadi perbuatan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.